Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Bagaskara Sutia, mahasiswa jurusan BK Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi pengubahan dalam konseling realitas. Yang pertama, hakikat konseling realita. Pendekatan realita adalah suatu sistem yang difokuskan kepada tingkah laku sekarang. Pada terapi ini, individu memiliki tanggung jawab untuk memilih, berpikir, berkehendak, dan berperilaku. Terapi realita membantu konseli agar mampu untuk menghadapi segala realita yang terjadi di masa depan dengan penuh optimis. Terapis di sini berfungsi sebagai guru dan model, serta mengkonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Lalu terapi realita memusatkan perhatiannya terhadap kelakuan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan 3 hal, yaitu 3R. Yang pertama, right, yaitu kebenaran dari tingkah laku seseorang dengan standar norma yang berlaku, baik itu norma agama, hukum, dan lain-lain. Yang kedua, reality, yaitu kenyataan individu bertingkah laku sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga, responsibility, yaitu bertanggung jawab terhadap tingkah laku dalam memenuhi kebutuhan dengan menggunakan cara yang tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, tujuan konseling realita. Ada tujuan umum dan khusus. Tujuan umum yang pertama, konseling realita adalah membantu seseorang untuk mencapai otonomi. Otonomi sendiri adalah kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan lingkungan dengan dukungan pribadi. Yang kedua, konseling realita membantu orang-orang dalam menentukan dan memperjelas tujuan-tujuan mereka. Dalam hal ini, konselor membantu konseli menemukan alternatif-alternatif dalam mencapai tujuan. Lalu tujuan khusus. Konseling realita membantu konseli membentuk hubungan atau membina kembali hubungan dengan orang-orang yang telah dipilihnya di dalam dunia kualitasnya. Lalu peran dan fungsi konselor. Fungsi dasar konselor adalah menciptakan hubungan yang baik dengan konseli dan kemudian konseli mampu menghadapi kenyataan. Konselor dalam konseling realita mengajarkan tingkah laku yang bertanggung jawab agar individu mampu menghadapi segala kenyataan yang harus dijalani dan memenuhi kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Lalu peran konselor. Peran konselor menyampaikan pandangan bahwa seburuk apapun segala keadaan selalu ada harapan untuk memperbaikinya. Peran konselor lainnya ialah sebagai seseorang yang memberikan dukungan dan bertindak sebagai pembimbing yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Lalu pengalaman konseli. Yang pertama, konseli memusatkan pada tingkah laku. Yang kedua, konseli membuat dan menyepakati rencana. Yang ketiga, konseli dalam belajar kecanduan positif. Yang keempat, konseli mengevaluasi tingkah laku sendiri. Lalu situasi hubungan dalam konseling realitas. Konseling realita didasarkan pada hubungan pribadi dan keterlibatan antara konseli dan konselor. Perencanaan menjadi langkah penting dalam konseling realita. Situasi konseling tidak dibatasi diskusi antara konselor dan konseli semata-mata. Kunci lain dari konseling realita adalah adanya kesepakatan atau komitmen.
Dalam praktek, tidak semua kesepakatan klien dilaksanakan. Untuk itu, konselor mengaplikasikan konsep no excuse. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.